Halo, kita sebagai makhluk hidup pasti memiliki tujuannya masing-masing. Ada yang menginginkan kekayaan di usia muda, ada yang menginginkan prestasi akademik yang bagus, ada juga yang menginginkan pasangan hidup yang baik, dan keinginan-keinginan yang lainnya. Tujuan-tujuan tersebut akan dapat kita capai jika dari diri kita sendiri juga melakukan hal-hal yang mendorong tercapainya tujuan tersebut. Nah, caranya bagaimana sih supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita mimpikan itu bisa terwujud atau bisa tercapai? Pertama, mintalah apa yang kita inginkan. Kalau dalam agama, minta ini wujudnya menjadi doa. Atau mungkin dalam bahasa yang berbeda, biasa disebut dengan mimpi. Maka beranilah bermimpi. Kalau kita saja tidak berani bermimpi atau enggan berdoa, terus bagaimana kita bisa mencapai tujuan-tujuan besar kita? Misal, sebelum kita meminta, sebelum kita berdoa, kita sudah mengungkapkan seperti ini pada diri kita sendiri. Aku ini cuma anak petani yang hidup di desa. Cukup seperti ini saja, saya sudah senang kok. Ya sudah, hidup kita hanya akan sampai di level itu. Padahal, kalau kita mau, kita bisa minta yang lebih tinggi. Mintalah atau inginkanlah apapun yang engkau inginkan. Itu yang besar-besar atau yang tinggi sekaligus. Nah, kalau kita sudah meminta apa yang kita inginkan, jangan lupa. Yang kedua, percayalah apa yang kita inginkan atau apa yang kita minta akan terjadi. Ini kalau dibaca sepele, tapi kalau dijalankan bisa jadi ini berat. Kita itu sering ketika berdoa, tapi kita sendiri kurang yakin atau bahkan tidak yakin, atau setengah-setengah dalam meyakini bahwa permintaan atau doa kita itu diwujudkan atau tidak. Apa yang kita minta bisa terjadi atau tidak, itu tergantung dengan kepercayaan kita. Kalau kita sendiri tidak yakin keinginan kita akan terkabul, ya sudah, nggak akan terwujud. Toh dari diri kita sendiri nggak yakin. Kalau kita yakinnya hanya 30%, ya mungkin nanti terwujudnya juga cuma 30%. Keyakinan kita dan kemantapan kita adalah bagian untuk mencapai tujuan atau apa yang kita inginkan. Contoh saja seperti ini. Saya nanti pasti bisa lulus kuliah tepat waktu. Saya nanti pasti bisa dapat pekerjaan di perusahaan ternama. Saya pasti bisa nanti mendapatkan jodoh yang cakep, yang kaya, dan baik. Dan sebagainya. Macam-macam lah pokoknya permintaannya. Yang baik-baik, yang bagus-bagus. Akan tetapi, kemudian kita sendiri itu yang mementahkan semua keinginan kita. Apa iya aku bisa sih? Apa iya aku mampu? Toh aku cuma orang desa. Kayaknya nggak mungkin deh. Nah, ya sudah. Kalau kita sudah tidak percaya, ya tidak akan terwujud apa yang kita impikan tadi. Kita sendiri mementahkan doa kita. Kita sendiri yang mementahkan keinginan-keinginan kita. Kalau sudah seperti ini, kemampuan atau potensi besar yang ada dalam diri kita yaitu nggak akan muncul. Kalau kita yakinnya 30%, ya keluarnya nanti kan 30%. Kalau yakinnya 70%, ya keluarnya nanti 70%. Jadi, percayalah apa yang kita minta itu akan terwujud. Nah, selanjutnya yang ketiga. Siapkanlah diri
untuk menerima kesuksesan sebagaimana yang kita minta. Misalnya saja seperti ini, kamu minta, saya punya tujuan dan saya punya keinginan untuk lulus kuliah cepat. Saya juga punya keinginan untuk lulus kuliah dengan nilai IPK paling tinggi. Ya, oke. Kalau begitu, kamu harus menciptakan dirimu sejak saat ini sebagai mahasiswa yang siap lulus lebih cepat dan dengan nilai yang terbaik. Atau misalnya seperti ini lagi. Saya ingin menjadi petani yang kreatif. Saya ingin menjadi petani yang cerdas. Saya ingin menjadi petani yang berwawasan modern. Ya, oke. Kamu harus menyiapkan dirimu saat ini untuk menjadi petani yang kreatif, cerdas, dan berwawasan modern. Dengan cara kamu harus selalu belajar dan mengupgrade diri tentang hal-hal yang ada dalam dunia pertanian modern. Salah satu tanda keinginan kita akan terkabul itu kita sudah siap-siap. Lah, kalau kita nggak siap-siap untuk menerimanya, ya dia nggak akan hadir. Siapkan lahir batin untuk menerima terkabulnya permintaan atau doa kita. Tapi, kalau nggak siap, lahir batin, ibaratnya nih, wadah kalau kita minta diberi air, maka kita harus siapkan gelas atau mangkoknya untuk menampung air. Lah kalau kita nggak siapkan gelas atau nggak menyiapkan mangkoknya, air itu mau ditaruh di mana, ya air tersebut akan lewat begitu saja. Sama dengan keinginan kita. Kalau kita tidak mempersiapkan untuk itu, ya dia akan lewat begitu saja. Ya. Yang keempat, bayangkan keberhasilan kita di dalam pikiran kita. Nah, untuk yang keempat ini untuk membantu fokus kita pada apa yang kita inginkan, pada apa yang kita mimpikan. Jadi, untuk mendukung semua itu, hidupkan dalam imajinasi kita dan hidupkan dalam pikiran kita, hidupkan juga dalam batin kita ketika keberhasilan itu kita wujudkan. Jadi, berimajinasilah seakan-akan kita sudah menikmati tujuan atau keinginan kita. Kemudian didukung yang kelima. Bersyukurlah terhadap apa yang kita miliki saat ini, sehingga kita mampu menerima yang lebih banyak. Nah, yang kelima ini sehubungan dengan situasimu kali ini, itu syukuri saja. Kalau bahasanya agama, ketika kamu bersyukur, ya nanti akan ditambah. Orang yang menerima situasi hari ini adalah orang yang siap menerima anugerah selanjutnya. Tapi, orang yang nggak terima situasi saat ini, maka dia tidak akan bisa menerima anugerah selanjutnya. Mengapa demikian? Ya, karena dia masih belum puas dengan situasi hari ini. Berarti dia masih sibuk dengan yang saat ini. Kalau kita menerima anugerah-anugerah hari ini, berarti kita siap ditambah lagi dengan anugerah-anugerah selanjutnya. Kalau kita masih belum puas dengan yang sekarang, ya kemungkinan tidak akan ditambah. Sebab yang ada itu masih kita keluhkan, masih kita komplain. Dan lagi, bersyukur itu tidak hanya membantu kita untuk menghargai apa yang kita miliki saat ini, tetapi juga bisa membuka hati kita dan tangan kita untuk memberi. Hal ini dipercaya dapat menarik lebih banyak kelimpahan dalam hidup kita. Nah, yang terakhir, rencanakan dan usahakan langkah-langkah untuk menarik apa yang kita inginkan. Orang yang pikirannya fokus pada keinginannya atau sangat serius pada cita-citanya, itu pasti dia akan bergerak maju. Dia tidak akan diam saja. Jadi, bukan orang yang minta terus kemudian tidur. Kalau kita memang minta dan memang benar-benar ingin terwujud, kita harusnya punya tindakan-tindakan. Kita harusnya punya usaha-usaha, langkah-langkah, baik tindakan-tindakan untuk mewujudkan ataupun tindakan-tindakan untuk menerima hasilnya.
Oke, gimana? Mantap? Nah, itu tadi langkah-langkah untuk mencapai tujuan kita atau langkah-langkah untuk mencapai keinginan kita. Yuk, kita sama-sama belajar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.